Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Saya tidak bosan-bosannya membicarakan tentang yang namanya kasih. Karena kasih dari kebanyakan orang sudah menjadi luntur, pudar, bahkan tidak ada sama sekali. Baik di kalangan orang duniawi maupun di kalangan orang Kristen. Untuk itu kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Kita jangan membicarakan kasih hanya sebagai slogan, tetapi kita harus mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu renungan hari ini kesatuan dalam kasih dalam Kolose 2 ayat 1 sampai 4, di mana di dalam ayat 1a di situ dikatakan, jadi karena dalam Hamasya ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, teman-teman, persahabatan dalam sebuah komunitas Kristen juga adalah bagian dari tubuh Hamasya. Misalnya, persahabatan di dalam dunia maya. Sekarang ini kan banyak di jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, grup chatting, maupun milis. Tentu anggotanya dari berbagai macam latar belakang, pendidikan maupun karakter, namun seiman. Di milis yang saya ikuti, ada seorang teman yang sangat aktif, baik itu dalam menanggapi pembahasan diskusi maupun dalam hal menulis dan curhat. Dia merasa nyaman karena merasa milis Kristen ini adalah rumah keduanya. Di jaringan sosial lain, dia bisa aja jaim karena orang tahu dia adalah konselor di sebuah sekolah. Kami sering tidak suka dengan caranya bercerita. Kesannya terlalu mencari perhatian. Suatu kali ia menceritakan permasalahan keluarganya, kondisi orang tuanya dan anak-anaknya. Dan beberapa teman lainnya tidak suka padanya karena dianggap terlalu berlebihan, lebay istilah katanya. Secara pribadi, saya juga merasa gayanya sangat berlebihan menarik perhatian orang. Tetapi di sisi lain, saya juga mengenal dia dengan baik dan saya suka menegur dia secara langsung karena saya tidak suka pada sikapnya. Namun demikian, dari ratusan anggota di milis itu, ada seorang yang mengadukan sikapnya yang lebay ini ke sekolah tempat di mana dia mengajar. Sehingga ia ditegur karena institusi tempatnya bekerja malu dengan kelakuannya di milis. Teman ini terpaksa menarik diri dan merasa sedih karena dianggapnya milis Kristen adalah milis yang penuh kasih, dapat menerima semua anggota apa adanya, tetapi ternyata bisa dibocorkan ke tempat kerjanya. Memang ia tidak sampai dikeluarkan, tetapi tentu terkejut sekali karena di tempat kerja ia adalah seorang profesional. Nah, selaku moderator, kami menjadi marah dan memberi peringatan agar apapun yang dibahas di milis bersifat internal dan rahasia di dalam tidak boleh dibocorkan keluar, apalagi sampai membahayakan pekerjaan seseorang. Jika tidak suka, harusnya menegur secara langsung, bukan memusuhinya secara diam-diam. Tidak ada seorang pun yang sempurna, teman-teman. Bahkan ada pepatah yang mengatakan setiap hamba Tuhan punya dosa masa lalu. Kebalikannya, setiap penjahat punya masa depan. Sebagai saudara seiman, Rasul Paulus menganggap bahwa menasehati atau menegur kesalahan sesama saudara adalah hal yang sangat biasa. Apalagi kita melandaskan persaudaraan dalam kasih Hamasya. Teguran itu justru akan kita mengasihi. Sesudah itu tidak boleh membenci. Bedakan antara membenci perbuatan dengan membenci orangnya. Sebagaimana Yesua membenci dosa, tetapi ia mengasihi kita yang berdosa. Jadi teman-teman, marilah dalam komunitas kita tetap saling mengingatkan. Kasih yang benar menutupi kesalahan saudara kita. Lebih baik menegur langsung daripada menyebarkan gosip. Nah, teman-teman, kasih persaudaraan memberi kenyamanan, bukan kerunyaman. Jadi teman-teman, praktekkan kasih di antara sekeliling kita. Sekian renungan hari ini. Ketika teman-teman diberkati,
Biarlah renungan ini teman-teman kirim-kirim kepada orang-orang, sehingga orang-orang pun yang mendengarkan renungan ini dapat terberkati juga. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita di hari ini.